kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada, dalam hitungan detik motor seorang jemaah masjid di Kota Palembang raib dicuri maling. Kasus perampokan dan pembunuhan pengusaha kerupuk di Kota Palembang menemukan titik terang. Pemerintah akhirnya turun tangan perbaiki jalan cor Batu Kuning di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bertahun-tahun rusak parah. Ya, bertahun-tahun rusak parah jalan cor Batu Kuning yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu akhirnya mulai diperbaiki. Perbaikan jalan ini akan dilakukan secara bertahap dengan menelan biaya awal sebesar 77 miliar rupiah. Beginilah kondisi jalan cor Batu Kuning yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Muara Enim ini kondisinya rusak parah. Kondisi seperti ini sangat membahayakan para pengguna jalan, terutama pengguna kendaraan roda 2. Bahkan di saat hujan turun, jalan dipenuhi lumpur layaknya seperti sebuah kubangan. Rusaknya jalan ini berimbas terhadap roda perekonomian masyarakat. Pasalnya, warga yang akan menjual hasil pertanian mereka membutuhkan waktu tempuh jauh lebih lama menuju ibu kota Kabupaten Batu Raja. Diduga rusaknya jalan disebabkan karena banyaknya kendaraan truk tonnase besar. Rencananya pemerintah akan mulai memperbaiki jalan sepanjang 11 km ini secara bertahap dengan anggaran awal sebesar 77 miliar rupiah. Hari ini kita mulai pembangunannya kembali, rekonstruksi berlanjut tahun depan sampai dia tuntas akan kita perbaiki jalan ini, sambil juga kita akan berbicara dengan KAI itu apakah fondasi crossing kereta api itu memadai. Kalau memadai mungkin jalannya akan kita buat sejenis underground, jadi underpass di bawah, underpass maksudnya, atau harus swing menghindari jalan itu. Kini warga berharap jalan cor Batu Kuning dapat segera diperbaiki agar roda perekonomian dapat kembali normal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terus muncul isu soal pembalakan liar usai banyaknya kayu gelondongan ikut terbawa arus saat banjir bandang terjadi di Pulau Sumatera. Menjawab ini, pemerintah akan menginvestigasi. Wajah pantai di Kota Padang ini kini tak lagi sama pasca banjir bandang menerjang. Air laut yang membiru dan sapuan deburan ombak seakan sirna oleh hamparan kayu gelondongan. Besar kecil semuanya berserakan merusak pemandangan. Tumpukan kayu gelondongan yang ditemukan pasca bencana ini memunculkan asumsi publik bahwa kerusakan hutan berperan besar dalam bencana yang terjadi. Benarkah demikian? Ini jawaban Menteri Dalam Negeri. Kalau masalah kayu gelondongan, saya jujur aja belum tahu jawabannya. Ya, ada yang berkembang bahwa itu katanya illegal logging, ada juga yang itu katanya kayu yang sudah lapuk, itu belum tahu. Saya nggak bisa menjawab sesuatu yang saya sendiri belum mendapatkan data resmi, dan itu saya perlu investigasi dari aparat penegak hukum yang ada di sana. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bakal memanggil 8 perusahaan yang beroperasi di daerah aliran Sungai Batang Toru, Sumatera Utara untuk mengusut asal-muasal kayu gelondongan yang terseret arus banjir. Saya mencatat ada 8 entitas di sana, mulai dari pengusahaan hutan tanaman industri, kemudian pengusahaan tambang emas, kemudian perkebunan sawit. Ada 8 yang berdasarkan analisis citra satelit kami berkontribusi memperparah hujan ini. Fenomena kayu gelondongan di pantai itu bukan sekedar cerita tentang kerusakan, tapi juga pesan dari alam yang harus didengar. Kini publik menanti hasil investigasi, berharap segera ada jawaban yang pasti. Tim Liputan CTV melaporkan.
Warga Jalan Handayani, Talang Ubi Timur, Kabupaten Pali digegerkan dengan seekor ular kobra bersarang di atas pohon rambutan. Khawatir membahayakan, warga pun meminta petugas damkar untuk mengevakuasi ular tersebut. Pengambilan ular di atas pohon rambutan. Dengan sangat berhati-hati, petugas damkar mengevakuasi seekor ular yang berada di atas sebuah pohon rambutan milik warga di Jalan Handayani, Talang Ubi, Kabupaten Pali. Bukan ular sawah atau ular biasa, namun kali ini ular yang dievakuasi ialah ular jenis kobra sepanjang 2 meter. Evakuasi pun cukup lama sebab ular satu ini sangat mematikan. Dengan menggunakan tongkat penjepit, petugas pun akhirnya berhasil menarik tubuh ular yang melingkar di salah satu ranting. Ular kobra sepanjang 2 meter itu pertama kali ditemukan oleh pemilik pohon saat akan memetik buah rambutan. Diduga hewan berbisa itu muncul dari semak belukar yang berada di belakang rumah warga. Melakukan evakuasi ya ular kobra, ular berbisa di rumah warga di Talang Ubi. Alhamdulillah tidak ada korban dan ularnya dapat kita evakuasi ke tempat yang aman dan tidak mengganggu aktivitas warga maupun membahayakan warga di sekitar. Berapa meter ularnya, Pak? Lebih kurang 2 meter ya. Lebih kurang 2 meter. Itu ular kobra ya, jenis kobra. Langsung di mana ular di evakuasi ya? Iya, langsung kita evakuasi, langsung kita taruh di tempat yang jauh dari perumahan atau pemukiman warga sehingga tidak membahayakan. Kini ular kobra telah diamankan petugas damkar dan akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Dedi Yurwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, upaya modernisasi penanganan kasus narkotika di Sumatera Selatan terus digencarkan. Kini Polda Sumsel meluncurkan aplikasi Gerakan Arsip dan Reporting Data Narkoba atau Garda. Aplikasi ini mempermudah masyarakat untuk melaporkan adanya peredaran narkotika dengan jaminan perlindungan data pribadi. Upaya pemberantasan narkotika terus dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan. Selain proses penyelidikan dan pengungkapan kasus narkotika, polisi juga melakukan upaya modernisasi penyimpanan data terkait sistem digital tata kelola arsip dan laporan penanganan kasus narkoba. Modernisasi ini ditingkatkan dengan peluncuran aplikasi Gerakan Arsip dan Reporting Data Narkoba atau Garda. Di aplikasi ini, tata kelola data penanganan kasus narkoba akan tersistem lebih cepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan bisa diakses antar instansi, harapannya menjadi basis data untuk penyelidikan dan penyidikan melibatkan penyidik Polri, BNN, dan Kejaksaan. Selain itu, di aplikasi ini terdapat fitur berbagi informasi yang dapat diakses masyarakat. Masyarakat dapat melaporkan adanya kegiatan peredaran narkoba di lingkungan rumah atau yang sulit dijangkau oleh polisi dengan jaminan kerahasiaan data pelapor. Jadi ada 5 fitur ya. Fitur utamanya adalah proses penyelidikan dan penyidikan, di mana itu penyidik Polda, Polri ya, terus Kejaksaan dan juga dari BNN. Itu fitur yang menyangkut dengan teknis. Nah, dia ada fitur sharing informasi. Itu bisa dari Bea Cukai, dari Kesbangpol, tadi kan dari Linpas, juga masyarakat. Masyarakat bisa juga sharing informasi di sini. Bukan hanya sharing informasi, bahkan melaporkan bisa. Ya, ini udah kita buatkan pengamanannya sehingga nanti masyarakat yang melapor ini identitasnya bisa dirahasiakan. Saat ini aplikasi tersebut dalam tahap uji coba dan akan dapat diakses dalam waktu dekat. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.